Ya, mungkin saya mau tanya dulu ke Mas Ilham. Mas Ilham, kalau tidak salah Mas Ilham ini sudah sampai ke kampung halaman ya. Bolehlah berbagi cerita Mas Ilham. Mudik awal itu gimana? Memang lancar jalannya atau mungkin ya sama aja lah seperti apa? Ya, bahkan cenderung agak sepi sebenarnya ketika kita melakukan penyeberangan ke Sumatera, itu di Pelabuhan Merak dan juga di Pelabuhan Bakauheni, itu sangat sepi. Jadi saya belum pernah melihat sepinya seperti itu ya, dan ini menandakan mungkin masyarakat kita banyak yang, bisa saja masyarakat memang sudah melakukan perjalanan jauh-jauh hari, atau mereka menunda perjalanan dan mereka akan melakukan perjalanan pada H-4, 5, hari H-5, 4, 3, 2, dan 1 ini. Dan terus terang saja, sebenarnya sepinya kondisi volume lalu lintas ya di beberapa tempat, baik itu di jalan tol maupun yang di penyeberangan, memberikan apa namanya sinyal kekhawatiran yang cukup berat juga ya, besar bagi kita karena memang kita khawatir ada penumpukan pada H-3 dan 2 di masa mudik seperti ini. Padahal seharusnya kan volume itu merata, dengan begitu nanti ada kelandaian di dalam distribusi perjalanannya. Jadi kalau misalnya sekarang ini sepi, jadi cukup rendah volumenya, lalu kemudian nanti akan sampai ke puncak tertentu, ini yang menimbulkan permasalahan di lalu lintas kita. Terutama di jalan tol ya. Kalau di penyeberangan, saya kira kita sudah mendapatkan informasi dari PT SDP bahwa sebenarnya pemesanan tiket penyeberangan itu sudah dilakukan jauh-jauh hari oleh masyarakat dan memang sudah banyak sekali pembelian untuk yang H-4, 3, dan 2. Jadi sudah bisa diprediksi ya kapan akan ada penyeberangan puncak di Selat Sunda kita. Tetapi yang di jalan tol dan juga di jalan arteri ini yang menjadi persoalan karena kita tahu bahwa masyarakat kita pasti akan banyak yang menggunakan jalan tol dan dari jauh-jauh hari juga pengelola jalan tol sudah memberikan diskon sehingga kemudian akan membuat banyak masyarakat kita menggunakan jalan tol. Dan saya berharap sebenarnya pihak kepolisian bersama dengan Kementerian Perhubungan itu bisa memastikan ada distribusi perjalanan, sebagian yang menggunakan jalan arteri, ya Pantura dan juga Pansela, kemudian ada juga yang menggunakan jalan tol. Karena kalau misalnya sekarang ini, kalau kita belajar dari apa yang terjadi di beberapa waktu yang lalu, termasuk tahun lalu, mayoritas perjalanan itu banyak menggunakan jalan tol, sehingga kemudian akhirnya terjadi bottleneck di pintu keluar di beberapa titik. Nah ini yang nanti kita berharap ada rekayasa yang dibuat oleh kepolisian supaya tidak memberikan ruang terlalu besar kepada pengendara untuk bebas masuk ke jalan tol. Karena terus terang saja bagi pengelola jalan tol ini bagus karena ini semakin banyak yang masuk ke jalan tol, makin besar juga yang mengetap dan membayar ya. Tetapi akhirnya menimbulkan bottleneck di titik tertentu. Nah, kita perlu mengatur supaya volume lalu lintas tidak begitu banyak yang masuk ke jalan tol, tapi terdistribusi dengan merata. Dan ini tentu sangat dipengaruhi oleh data traffic counting yang dibuat oleh kepolisian juga Kementerian Perhubungan di setiap segmen-segmen jalan yang ada di jalan raya maupun yang ada di jalan tol untuk menentukan kapan kita mendistribusikan mereka ke jalan tol dan juga kapan kita menghalangi mereka masuk ke jalan tol. Ya. Dan itu yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian saya kira. Baik, nah sekarang saya ke Pak Firman. Pak Firman, sebenarnya himbauan dari Korlantas ini untuk masyarakat mudik awal ini memang ada artinya. Karena per besok ini ya Pak ya, kalau tidak salah, kebijakan untuk mengurai kemacetan khususnya jalan tol ini sudah dilakukan, baik mengenai kontraflow atau juga one way. Ini seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Jadi hanya ada sedikit berbeda yang ini mudik tahun ini adalah ketika tahun lalu kami melaksanakan kegiatan kontraflow sampai one way itu sejak di kilometer 47 Cikampek. Tapi tahun ini alhamdulillah Bapak Menteri PUPR dengan jajaran sudah menambah satu lajur di jalan tol dari turunan MBZ kilometer 50 di Cikampek itu. Jadi kondisi existing adalah 4 di 2, jadi 4 timur dan 4 ke arah barat. Dengan demikian kami berharap tidak harus melaksanakan sampai dengan kontraflow di jalur B yang menuju arah Jakarta. Ini artinya juga keuntungan buat Cipularang yang tahun lalu sempat tersendat karena ada one way dari kilometer 47 bisa tetap bergerak menuju arah Jakarta. Namun karena Cipali masih lajurnya itu tetap 22, kami akan mengupayakan untuk mengoptimalkan jalan Cipali dengan one way mulai dari kilometer 72. Kenapa kami harus mengambil lakukan ini? Dengan harapan masyarakat masih tetap bugar selama masih di jalan tol.
karena faktor kelelahan inilah yang umumnya terjadi, masyarakat makin lama di jalan, itu yang dapat berdampak kepada banyak hal, seperti kelelahan, dan ngantuk, akhirnya faktor kecelakaan itu tidak bisa dihindari lagi. Nah ini beberapa yang kita akan laksanakan pada tahun ini, bukan berarti kami memprioritaskan tentang jalan tol, tapi animo masyarakat. Mereka masih tetap berpikiran bahwa menggunakan jalan tol ini akan jauh lebih cepat sampai di tujuan daripada menggunakan jalur arteri. Kita juga sudah menawarkan kepada himbauan-himbauan kepada masyarakat yang bahkan ketika mencari rest area, silakan keluar dari jalan tol dulu, ada jajanan-jajanan lokal yang bisa dinikmati, kemudian bisa masuk lagi dan lain sebagainya. Ini juga sama, mengurangi kepadatan yang ada di jalan tol. Dan demikian, Ya. semua bisa dengan baik, dan hambatan-hambatan samping juga tetap kita komunikasikan terus dengan kawan-kawan yang ada di jajaran di jalur dari non-tol.